Nah, kita awali materi kita ya terkait dengan materi yang keempat ya, yaitu berkaitan dengan identifikasi bahaya ya. Ini yang nanti akan kita bahas terkait dengan materi hari ini ya. Oke, langsung saja. Jadi terkait dengan bahaya ya. Setiap pekerjaan itu pasti punya bahaya ya. Jadi setiap pekerjaan ya pasti punya bahaya. Bahayanya beda-beda. Pekerjaan di pembangkit tenaga listrik ya berbeda dengan bahaya di saluran transmisi, berbeda di pekerjaan jaringan distribusi, beda dengan perusahaan food and beverage, beda dengan oil and gas, beda dengan pekerjaan kantor, beda dengan pekerjaan di kilang minyak, beda pekerjaan di rumah sakit, hotel, dan lain sebagainya. Nah, setiap pekerjaan tadi ya pasti kita harus berhadapan dengan bahaya ya. Baik, nanti bahayanya apa saja. Nah, oleh karena itu sebagai calon tenaga kerja, jadi semuanya nanti Anda akan masuk ke dunia kerja. Lulusan D4 itu bisa menjadi seorang engineer, bisa menjadi seorang teknisi, bisa menjadi seorang operator ya, peralatan-peralatan yang ada di industri, bisa menjadi seorang sistem analis, bisa menjadi seorang ahli K3, bisa menjadi seorang ya sales representatif atau pekerjaan-pekerjaan profesi yang lain. Nah, maka sebelum memulai pekerjaan, kita harus melakukan identifikasi bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi, apapun pekerjaan yang Anda lakukan, Anda pertama kali harus melakukan identifikasi. Guna kita mengetahui ya bahaya-bahaya apa sih yang dapat muncul. Termasuk nanti pekerjaan ya pada saat Anda melakukan praktikum di laboratorium. Karena di laboratorium itu juga ada beberapa potensi bahaya. Nah, bagaimana cara melakukan identifikasi bahaya? Untuk melakukan identifikasi bahaya ya kita harus melakukannya secara kolektif ya, bersama. Tidak sendirian. Biasanya nanti kalau dalam pekerjaan kita akan melakukan identifikasi bahaya bersama-sama dengan yang pertama pengawas pekerjaan. Yang kedua dengan departemen safety. Karena nanti kemarin sudah saya jelaskan ya dasar hukumnya undang-undang nomor berapa kemarin? Nomor 1 tahun berapa? Ada yang masih Nomor ingat? 1 tahun 1970. Nah, ini penting ya. Ini wajib Anda pahami itu undang-undang ya. Karena itu dasarnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, setiap pekerjaan yang mempunyai risiko ya besar, maka harus ada namanya SMK3. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, yang berikutnya setiap perusahaan yang mempekerjakan lebih dari, ya ini lebih dari ya, 50 orang maka juga harus mempunyai SMK3 mau ada bahaya atau tidak ya. Paham ya semuanya ya? Nah, yang Mbak. berikutnya yang namanya identifikasi bahaya itu nanti bisa menggunakan beberapa teknik. Yang paling sederhana checklist. Checklist itu ya menuliskan daftar bahaya. Yang berikutnya ada JSA, Job Safety Analysis. Nanti saya jelaskan apa itu JSA. Yang berikutnya JSO, Job Safety Observation ya. Nah, yang berikutnya what if ya. Yang berikutnya HAZOP dan lain sebagainya. HAZOP itu singkatannya, hazard ya dan lain sebagainya. Nah, semua hasil identifikasi bahaya harus didokumentasikan dengan baik dan dijadikan sebagai apa? Pedoman dalam melakukan setiap pekerjaan. Jadi nanti hasil dari ini nanti munculnya apa? SOP, Work Instruction. Sampai di sini bisa dipahami slide pertama?
Ada yang belum jelas, silakan ditanyakan ya. Jadi supaya Anda pastikan paham ya. Apapun pekerjaannya, baik di bidang electrical, di bidang instrumentasi, di bidang kontrol, di bidang mechanical, di bidang sivil, di bidang construction, pembangkit, transmisi, distribusi, pemanfaatan, dan lain sebagainya. Ini wajib hukumnya. Nah, sekarang bagaimana melakukan identifikasi bahaya? Nah, ada beberapa ya langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah apa? Melakukan identifikasi bahaya yang terdapat dalam kegiatan atau proses. Paham ya ini ya? Nah, kemarin udah saya jelaskan pekerjaan itu ada yang pertama perencanaan, yang kedua pemasangan, yang ketiga pemeriksaan, yang keempat pengujian, yang kelima pengoperasian, yang keenam pemeliharaan. Nah, kalau di perencanaan bahayanya apa? Biasanya perencanaan itu bahayanya kan, perencanaan itu kan menggunakan kertas atau menggunakan komputer. Bahayanya apa? Kalau di pemasangan yang dipasang apa? Oh, kalau yang dipasang instalasi listrik ya kita bahayanya apa di situ? Nanti kita lihat ya. Kalau di pemeriksaan, kalau kita melakukan pemeriksaan kan kita melakukan pengecekan tuh. Bahayanya apa? Kalau kita nanti pengujian, nguji itu misalkan kalau di kampus ada nguji tahanan isolasi. Ada yang pernah nguji tahanan isolasi belum? Mas Darel udah pernah nguji tahanan isolasi? Sudah, Pak. Sudah pernah ya? Bahaya enggak itu kira-kira? Bahaya. Bahayanya apa? Setrum, Pak. Kesetrum apa? Eh, Kes listrik. Kesetrum sumber listrik dari hasil apa? Tegangan injeksi ya. Karena di situ pakai tegangan injeksinya. Berapa tegangan injeksinya? Tergantung peralatan yang Anda akan ukur ya. Kalau peralatannya tegangan rendah, Anda bisa menggunakan 250 volt atau 500. Bahaya enggak kira-kira 500 volt? Tegangannya DC ya. Ini bahaya. Anda ngukur arus pakai tang ampere bahaya enggak? Anda melakukan pengukuran tegangan pakai voltmeter bahaya enggak? Anda melakukan pengukuran daya listrik pakai kWh meter bahaya enggak? Semua berbahaya ya. Nah, biasanya nanti ada pemicu pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah ada sumber untuk menimbulkan cedera atau terjadinya insiden sehingga nanti bisa menghasilkan accident? Yang kedua, target apa saja yang terpengaruh dari bahaya ini? Yang ketiga, ya, bagaimana mekanisme cedera atau losses ya yang dapat ditimbulkan. Nah, ini contohnya ini pekerjaan-pekerjaan ya di bidang engineering ya, bidang apa namanya? Teknik. Itu nanti ada pekerjaan macam-macam ya. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Slide kedua. Bisa, Pak. Nah, oke ya, bisa. Nah, sekarang kita lanjut. Apakah ada sumber untuk menimbulkan cedera? Nah, sumber itu dari mana? Sumber itu misalkan dari material atau bahan. Anda praktikum ya, menggunakan apa? Kabel. Kabel itu intinya terbuat dari apa? Tembaga atau aluminium. Bisa bahaya. Oh, kabel itu isolasinya pakai apa? Pakai PVC. Kalau yang kabel besar pakainya XLPA. Nanti di situ nanti ada pelindung mekaniknya, ada pelindung elektriknya, banyak banget. Kabel semakin besar, semakin kompleks. Bahayanya apa? Paham ya semuanya ya? Dari bahan atau material, baik itu logam ya maupun non logam.
Logam itu bisa aluminium, bisa baja, bisa nikel, ya, bisa apa lagi? Tembaga. Kalau non logam ya bisa plastik, bisa PVC, polimer, ya, bisa sintesis, bisa kertas. Kalau cair misalkan oli trafo, air aki, air raksa. Kalau gas misalkan gas SF6, ya, gas H2S dan lain sebagainya. Itu dari material. Termasuk nanti material yang mudah terbakar. Seperti misalkan bensin, solar, spiritus. Nah, yang kedua dari alat atau mesin. Nah, tadi kalau Anda menggunakan pengukuran tahanan isolasi, pakai alatnya namanya resistant insulation tester atau Megger. Megger itu nanti dia akan menghasilkan tegangan picu untuk melakukan pengukuran. Nah, ini bahaya. Yang berikutnya metode kerjanya. Metodenya pakai apa? Misalkan ada melakukan penyambungan kabel. Penyambungan kabel itu metodenya yang banyak dipakai di dunia industri ada 3, ya. Metode head shrink. Head shrink itu menyambung kabel dengan cara nanti pakai karet, karetnya dipanasin. Yang kedua metode cold shrink. Ini bagi yang nanti mau kerjanya di bidang instalasi listrik yang menggunakan kabel-kabel besar, ya. Jointing kabel, termination kabel, itu nanti Anda kenal dengan istilah ini. Kalau di laboratorium jangan berharap ada, ya. Karena ini pekerjaan yang sangat mahal. Satu head shrink, ya, yang ukuran 70 sampai 120 mm persegi untuk nyambung kabel, itu kitnya saja harganya sekitar 5 juta. Jadi nggak mungkin dipraktekkan di kampus. SPP Anda mau berapa, ya? Untuk yang kitnya, ya. Maka nanti Anda belajar mandiri, autodidak, ya. Ini pekerjaan di bidang elektrikal. Kalau Anda yang konsentrasinya listrik, ya. Penyambungan fiber optik. Kalau fiber optik mungkin kalau di lab yang di Karangmalang ada. Tapi kalau yang di mana? Yang di Wates, saya kurang tahu apakah ada atau tidak. Itu alatnya yang digunakan untuk ngecek, ya, fiber optik, cara nyambung fiber optik. Metodenya, ya. Yang berikutnya ada metode resin. Nanti ini resin juga mahal nih, ya. Jadi memang kalau di bidang elektrikal, ya, peralatannya mahal, materialnya mahal, metodenya juga itu sudah metode-metode yang proven, ya. Butuh orang-orang yang profesional, certified. Jadi nanti kalau Anda yang elektrikal mau kerja misalkan di industri, Anda punya sertifikasi jointing and termination kabel bawah tanah, tegangan menengah, tegangan tinggi. Anda nanti mau kerja enak, ya. Paham, ya? Contoh sederhana seperti orang-orang mekanikal, kalau mereka punya sertifikat kompetensi las bawah laut, ya. Nah, ini pekerjaannya itu menantang, bahaya, gajinya tinggi. Ada yang tertarik kira-kira? Kalau di electrical tadi, ya, jointing and termination kabel, tegangan menengah, tegangan tinggi. Ini pekerjaan yang jarang kampus punya, ya. Labnya tidak ada itu, ya. Nah, yang berikutnya lingkungan kerja. Kadang-kadang lingkungan kerja macam-macam, ya. Kalau Anda di transmisi, ya lingkungan kerjanya ya Anda akan berada di atas. Transmisi udara, Anda akan lingkungan kerjanya naik ke atas. Atau pakai helikopter naik ke atas. Paham, ya, ini, ya? Yang di jaringan distribusi Anda naik ke atasnya pakai apa? Pakai crane. Jadi nanti kalau Anda kerjanya di jaringan distribusi, di saluran transmisi, maka lingkungan kerjanya Anda menggunakan apa? Bekerja dalam ketinggian. Kira-kira pada siap nggak ini? Mahasiswa, ya, vokasi elektro UNY, kerja di ketinggian. Ini nanti ada sertifikasinya. Jadi nanti Anda persiapkan, ya, yang nanti senang dengan pekerjaan di ketinggian. Ini banyak sekali, ya.
kerjaan-kerjaan kita misalkan yang bidang telekomunikasi, Anda ngecek tentang ya BTS. Ya ngecek harus naik ke atas ya. Nggak bisa Anda ngecek di bawah ya. Karena peralatannya di atas. Paham semuanya ini? Paham, Pak. Kalau di pembangkit PLTU ya lingkungannya mungkin panas ya. Kerja di boiler. Nggak ada boiler yang dingin ya. Boiler ya lingkungannya panas. Kalau ada kerja di tambang ya lingkungannya panas. Tambang itu panas. Kelistrikan di tambang ya, Anda di situ. Kemarin saya baru dari Aman Mineral ya, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana nanti kita kerja di sana ya, kerja di sana ya seperti itu ya. Jadi lingkungan kerja orang-orang teknik itu memang keras. Kecuali kalau nanti Anda ditempatkan di kantor. Misalkan ada kerjanya di mana? Operator DCS, Distributed Control System. Kerjanya di mana? Ya di control room. Ada yang senang kerjanya di kantor, ruangan, ber-AC, kerjalah di control roomnya DCS. Tapi kenyataan di lapangan banyak orang tidak betah bekerja di control room. Senangnya kerja di lapangan, ya. Paham semua? Baik di dalam ruangan maupun di luar, ya. Dimanapun pekerjaan selalu ada potensi bahaya. Kalau di dalam ruang ya bahayanya apa? Bahayanya biasanya karena kurang gerak ya, mager. Orang kerjanya di komputer saja. Perencana biasanya bahayanya apa? Bahayanya terkait dengan penyakit akibat kerja, terlalu banyak duduk ya. Nah, terkait dengan bahaya, bahaya macam-macam. Ada bahaya mekanik, ada bahaya listrik, ada bahaya kimia, biologi, radioaktif, bahaya terpleset, bahaya kejatuhan benda yang ada di atas, bahaya rotating machine, bahaya terkena panas, bahaya gas yang bertekanan, dan lain sebagainya. Nah, ini konsekuensi. Anda telah terlanjur masuk di teknik elektro ya. Teknik elektro ya nanti ada bahaya-bahaya itu. Baik nanti Anda bekerja di instrumentasi, di kontrol ya, maupun di elektrikalnya. Pak, saya nggak ingin bahaya-bahaya seperti itu ya. Ya, Anda nanti kerjanya di bidang apa? Bagian perencanaan. Bagian melakukan apa? Pengembangan sistem. Programming misalkan ya. Oh, saya nanti kerjanya senangnya bagian programming aja. Bahayanya lebih kecil ya. Karena Anda misalkan PLC, Anda harus kuasai nanti bagaimana cara memprogram ya. Bagaimana nanti kalau misalkan ada perubahan. Paham semuanya di sini? Nah, bagaimana cara melakukan identifikasi ya? Ini kita bisa lihat ya. Jadi yang kedua terkait dengan target yang mungkin terkena pengaruh bahaya ini. Apa? Ya tentu saja yang pertama manusianya. Yang bisa terkena bahaya manusia. Yang kedua apa? Produknya. Produknya terkena bahaya, rusak ya. Yang ketiga apa yang bisa kena bahaya? Fasilitas. Misalkan trafo meledak ya. Apa yang terjadi? Ya, fasilitasnya rusak. Bahkan tidak hanya fasilitas. Mungkin lingkungan juga ikut rusak. Kalau di industri yang modelnya adalah industri proses, nggak cuma sekedar alat ya, nggak sekedar ini, tapi juga apa prosesnya rusak. Satu batch nanti dibuang ya. Yang berikutnya reputasi juga kena ya. Karena industri kalau terkena kecelakaan kerja ya, ini bisa viral. Nah, ini bahaya sekali. Dan yang berikutnya faktor-faktor lain ya, termasuk harga saham ya, ini akan berpengaruh. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Ya, paham ya? Oke.
Nah, bagaimana teknik untuk identifikasi bahaya? Ada banyak cara ya untuk melakukan identifikasi bahaya. Nah, beberapa yang sering digunakan itu yang pertama adalah dengan melakukan inspeksi ya. Inspeksi itu adalah pengawasan. Nah, inspeksi biasanya gabung dengan uji ya. Kalau bahasanya naker namanya riksa uji. Anda pernah dengar istilah riksa uji? Riksa uji itu singkatan. Riksa itu pemeriksaan, uji itu pengujian. Kalau di instalasi listrik yang diriksa uji apa ya? Yang diriksa uji misalkan tahanan isolasinya tadi diperiksa, diuji, groundingnya diuji, instalasi listriknya diperiksa udah benar atau belum ini ya? Wiringnya sudah benar atau belum? Netralnya nyambungnya udah benar atau belum? Groundingnya benar terpasang atau tidak? Koordinatif proteksinya udah benar atau belum? Ini terkait dengan pemeriksaan. Kalau pengujian nanti ada banyak ya. Nanti saya jelaskan di materi-materi berikutnya. Yang berikutnya adalah pemantauan atau survei. Ini kita pantau. Misalkan kalau di saluran transmisi itu ada namanya ground patrol. Patroli darat. Untuk ngecek ya. Ada rabas-rabas. Rabas-rabas itu pohon-pohon yang bisa mengganggu, yang membahayakan. Kita potong ya. Rumput-rumput kita bersihkan. Lumut-lumut kita hilangkan. Kerak-kerak kita hilangkan. Itu namanya pemantauan, survei ya. Berikutnya audit. Kita melakukan audit. Apakah benar ini ya? Sudah sesuai dengan standarnya. Kita audit. Kalau yang sifatnya sosial, kita menggunakan kuesioner. Atau juga kita bisa menggunakan data-data statistik yang nanti kita analisis ya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Sudah jelas? Nah, yang kedua ada metode yang namanya adalah HIREC. Apa itu HIREC? HIREC itu adalah Hazard Identification Risk Assessment Control. Disingkat sebagai HIREC ya. Apa itu HIREC? Yaitu bagaimana cara mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian memprediksi resiko yang akan ditimbulkan, dan menetapkan metode atau teknik untuk menanggulanginya. Paham ya ini ya? Yang kedua ada namanya JSA, Job Safety Analysis. Yaitu suatu metode untuk mencari atau menemukan sumber bahaya dan bagaimana kita nanti berinovasi mengusahakan menghilangkan suatu rangkaian proses pekerjaan ya, atau kita menghilangkan unsafe condition, kondisi-kondisi yang tidak aman kita hilangkan. Yang ketiga ada namanya JSO, Job Safety Observation, yaitu melakukan pengamatan terhadap perilaku seseorang untuk menemukan penyebab terjadinya unsafe action. Unsafe action itu tindakan yang tidak aman atau human error ya. Paham ya? Nah, yang keempat ya, yaitu adalah pointing and calling. Menunjuk dan menyebutkan. Yaitu suatu cara untuk mengingatkan dan mengkonfirmasi tindakan yang harus dilakukan dan menyebut dan menunjuk. Contoh misalkan operator ya. Operator nanti harus menunjuk dan menyebutkan. Misalkan ya, operator genset dia menunjuk ya, menunjuk ke tombol itu ya. Tombol starting fungsinya untuk start. Tombol emergency stop fungsinya untuk apa? Itu salah satu metode untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, berikutnya kita lihat ya, tipe kecelakaan. Tipe kecelakaan ada beberapa ya. Yang pertama namanya insiden.
Insiden itu adalah kontak dengan energi atau substansi. Contohnya apa? Terbentur, terpukul, tertangkap pada, tertangkap dalam, terjebak di antara dua benda, jatuh dari ketinggian yang sama, jatuh dari ketinggian yang berbeda, tergelincir, terpapar, terhisap, terserap, tersengat aliran listrik, dan lain sebagainya. Ini namanya insiden. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Kalau yang belum jelas, langsung ditanyakan ya. Nah, yang keempat yaitu ada namanya kondisi berbahaya. Apa kondisi berbahaya? Kondisi berbahaya adalah sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya. Contohnya apa? Ini kalau di bidang listrik, pengaman tidak sempurna. Contohnya gimana ya? Listrik misalkan, arus bebannya misalkan 10 ampere, kita menggunakan penghantar yang kemampuan hantar arusnya kurang dari 12,5 ampere. Ini bahaya. Pengaman yang tidak sempurna. Fuse yang putus kita ganti dengan kabel atau kawat. Peralatan yang tidak seharusnya. Motong kabel ya menggunakan apa? Ngupas kabel menggunakan cutter. Ngupas kabel menggunakan korek api. Ngupas kabel menggunakan gigi. Yang ketiga, kondisi berbahaya yaitu adanya cacat atau tidak sempurna. Misalkan kalau kabel itu dia nggak sempurna. Ada yang cacat. Isolator ada yang cacat, ada void ya. Nah, ini bahaya. Maka kita kalau milih barang ya harus sesuai dengan standar yang sempurna. Prosedur tidak aman. Penerangan tidak sempurna. Terlalu kurang ya, penerangannya kurang. Iklim kerja tidak aman. Tekanan udara tidak aman. Misalkan bekerja di ketinggian ya. Ini kan tidak aman. Getaran yang berbahaya, vibrasi yang berlebihan. Pakaian yang tidak aman, tidak pakai APD. Dan kejadian bahaya-bahaya yang lain. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ini kondisi yang berbahaya ya. Nah, berikutnya adalah yang nomor 10 kejadian bahaya lainnya. Apa? Bisa kebakaran, ya, bisa ledakan, bisa pencemaran, bisa kebocoran nuklir dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah tindakan yang berbahaya atau unsafe action. Jadi ini tindakan-tindakan yang bisa membahayakan. Contohnya apa? Melakukan pekerjaan tanpa wewenang. Jadi pastikan kalau kita bekerja, pastikan work permit. Paham ya semuanya ya? Jadi kalau nanti Anda mau praktik di laboratorium, pastikan work permit-nya. Nggak boleh Anda melakukan pekerjaan tanpa work permit. Bahaya sekali. Terutama ini yang electrical ya. Instalasi motor listrik, instalasi penerangan. Ini bahaya. Maka harus ada work permit. Yang kedua, bekerja dengan kecepatan yang berbahaya. Terlalu tergesa-gesa. Membuat alat pengaman tidak berfungsi, bypass. Ini kadang-kadang mahasiswa elektro suka melakukan bypass nih. Contohnya apa ya? Circuit breaker sering jeglek-jeglek, kadang-kadang dijumper pakai kabel. Sehingga nggak berfungsi circuit breakernya. Jadi kalau konslet bahaya sekali. Menggunakan peralatan yang tidak aman atau tanpa peralatan. Bekerja nggak pakai APD, ya, ini bahaya. Melakukan proses yang tidak aman. Posisi atau sikap tubuh yang tidak aman. Bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya. Mengalihkan perhatian, ya, sembrono,
mengagetkan, dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh melakukan prank pada pekerjaan-pekerjaan di bidang yang berbahaya. Termasuk yang nomor 9, tidak menggunakan APD yang tepat. Ya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Ini termasuk bagian yang tindakan yang tidak berbahaya, tindakan yang tidak aman, ya. Nah, bagaimana kita melakukan inspeksi K3? Ya, yang pertama tujuannya apa? Tadi mengidentifikasi, yang kedua mengecek pelaksanaan persyaratan K3, yang ketiga memonitor kelengkapan sarana keamanan dan keselamatan, yang berikutnya memperbaiki pelaksanaan K3. Nah, tipenya bagaimana? Ya, ada beberapa tipe. Yang pertama, ongoing inspection. Yang kedua, pre-operation inspection. Yang ketiga, periodical inspection. Bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, bagaimana pelaksanaan nanti misalkan oleh para pekerja, misalkan operator, teknisi. Maka di sini harus kita lakukan. Dilakukan oleh setiap karyawan pada areanya kerja masing-masing. Tidak boleh orang bekerja di luar area. Apa yang perlu diinspeksi? Lingkungannya. Yang kedua, keadaan peralatan atau mesinnya. Yang ketiga, metode kerjanya. Nah, kapan dilakukan? Dilakukan sesering mungkin agar kondisi bahaya tidak muncul. Nah, bagian dari pekerjaan inspeksi nanti ada laporan. Kita melakukan, ya, menyusun laporan hasil inspeksinya nanti seperti apa. Sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan. Contoh laporannya seperti apa? Ini contoh, ya. Laporan inspeksi tempat kerja. Nomor tanggalnya kapan, bagian unit kerjanya apa, temuan lokasinya apa, potensi bahayanya apa, tindakan rekomendasinya apa, prioritasnya bagaimana. Penanggung jawabnya siapa, dilaksanakan kapan, tindakan yang dilakukan, tanggal, ya. Ini salah satu contoh format, ya. Format di lapangan di industri mungkin masing-masing industri punya beda, ya. Nah, ini contoh potensi bahaya tadi, ya. Jenis pekerjaannya apa? Peralatan yang digunakan, potensi bahaya, tingkat risikonya nanti seperti apa. Nah, nanti saya kasih tugas, ya, kepada Anda semua untuk melakukan apa? Observasi. Kemana, ya? Nah, nanti saya bagi, ya. Bisa di laboratorium, bisa nanti di industri, ya. Bisa nanti di tempat-tempat yang memang berbahaya, ya. Nanti kita perlu melakukannya. Nah, ini contoh rekomendasinya. Kalau Anda menemukan adanya potensi bahaya, Anda bisa memberikan rekomendasi kepada siapa di sini? Termasuk nanti, ya, kepada ketua program studi teknik elektro D4, ya. Rekomendasinya apa? Karena di sini ada potensi bahaya. Sarannya seperti apa? Ya. Nah, ini contoh-contoh data, ya. Lokasinya, potensi bahayanya seperti apa, risikonya bagaimana, rekomendasinya seperti apa. Ini contoh-contoh, ya. Oke, ya, saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas tentang CSA? Monggo, silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah jelas semuanya? Oke, kalau belum saya lanjutkan, ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak, jelas. Sudah jelas, ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, yang berikutnya adalah apa? Job Safety Analysis, ya. JSA. Apa itu JSA? JSA itu adalah suatu metode untuk melakukan investigasi atau melakukan penelitian
terhadap potensi bahaya yang ada pada setiap langkah pekerjaan. Kemudian menentukan tindakan pengamanan yang tepat. Sehingga bahaya yang ada dapat dihilangkan atau dikendalikan. Nah, CSA harus dilakukan secara terencana, ya. Jika perlu, kita bisa meminta bantuan konsultan ahli K3, ya. Bekerja sama dengan operator, teknisi, atau engineer yang terlatih. Konsep K3 paham ya? Nah, manfaatnya K3 untuk apa? Ini manfaatnya. Menemukan bahaya fisis. Menentukan jenis alat perlengkapan pengamanan. Memudahkan dalam merumuskan standar pelaksanaan pekerjaan. Penerapan standar pekerjaan yang aman, sehingga nanti meyakinkan setiap tenaga kerja agar mampu bekerja secara produktif. Nah, yang terakhir adalah merumuskan rangkuman CSA, ya, sebagai daftar checklist pada saat mengevaluasi kinerja K3 di tempat kerja. Apakah udah aman atau belum? Checklist. Oh, bahaya apa misalkan? Ini nanti kita checklist sehingga nanti memudahkan, ya, kita di dalam melakukan identifikasi. Nah, manfaat lain apa? Menurunkan kecelakaan kerja, ya, dan juga penyakit akibat kerja. Setiap bahaya muncul dapat diidentifikasi, ya, dan perusahaan dapat menetapkan pengendalian risiko, ya, sehingga apa? Bila penerapannya terkendali, maka hal tersebut dapat menurunkan kecelakaan. Seumpama terjadi kecelakaan, JSA nanti dapat membantu melakukan investigasi akar penyebab terjadinya kecelakaan. Nanti hasil investigasi, ya, dapat diketahui penyebab munculnya kecelakaan itu apa. Sehingga nanti bisa menetapkan perbaikan yang dibutuhkan. Sehingga nanti tidak terjadi kecelakaan itu berulang. Bolak-balik pekerja kesetrum, bolak-balik peserta itu terkena ledakan. Nah, ini artinya tidak belajar, ya. Tidak melakukan job safety analysis. Nah, bagi pekerja apa di sini? Ini manfaatnya bagi pekerja, ya. Nah, bagaimana persiapannya, ya? Ya, tentu saja kalau nanti mau menerapkan analisis terkait dengan risiko bahaya ini, ya maka kita harus melibatkan manajemen. SDM-nya nanti harus kita didik dan kita latih. Perusahaan harus menetapkan tujuan dan sasaran. Paham ya ini ya? Ini langkah-langkahnya, ya. Nah, yang berikutnya kita harus memilih prioritas. Pekerjaan yang mana? Tidak semuanya kan. Kita prioritas dulu yang mana? Yang berbahaya. Dilihat dari apa? Dari laporan kecelakaan. Atau pekerjaan baru. Atau pekerjaan yang akan ditinjau ulang K3-nya. Atau pekerjaan yang dianggap berbahaya tapi tidak pernah terjadi kecelakaan, agar jangan sampai terjadi kecelakaan. Nah, yang terakhir ya tentu saja semua pekerjaan yang ada. Karena semua pekerjaan pada hakikatnya ada potensi bahaya. Nah, gimana langkahnya? Langkahnya ini ya. Tentukan dulu jenis pekerjaannya apa, uraikan tahapan pekerjaan, identifikasi potensi bahaya yang mungkin ada, tetapkan tindakan untuk mengendalikan bahaya atau menghilangkan. Ini tahap-tahap atau langkah-langkah dalam melakukan CSA. Nah, ini kalau kita lihat ya, job safety analysis. Tahapan pekerjaannya apa, potensi bahayanya apa, pengendaliannya nanti bagaimana. Nah, ini harus paham ya Anda ya. Karena lulusan S1 harapannya nanti menjadi seorang apa? Ahli K3 ya. Kalau yang bidang elektrikal ya A3 ke elektrikal.
listrik ya. Kalau yang bidang mekanik ya ahli K3 alat angkat dan angkut. Ahli K3 bejana tekan. Ahli K3 konstruksi yang sipil. Ahli K3 lingkungan ya. Nah, yang kedua temannya JSA itu adalah JSO, Job Safety Observation. Apa itu JSO? Yaitu metode pengamatan suatu pekerjaan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan keselamatan kerja. Jadi nanti kalau ada orang kerja, yaitu nanti diawasi, diobservasi, ya, supaya nanti ini bisa aman, ya. Apa yang diamati di sini? Ya, yang diamati orang, anak buah dalam bekerja. Misalkan nanti Anda kalau praktik ya diamati. Yang amati siapa? Dosennya. Atau teknisinya kalau ada ya. Apa yang diamati? Yang pertama risiko bahayanya. Yang kedua dinilai apakah cara kerjanya aman atau tidak. Nah, biasanya nanti ada reward and punishment. Paham ya ini ya? Langkah-langkahnya ya. Nah, ini contohnya job safety observation ya. Nah, ini saya tampilkan gambar-gambar aja. Ini contoh ya, misalkan kalau kita melakukan JSA dan JSO ya. Ini contoh-contoh real yang ada di lapangan. Ini kondisi real yang ada di lapangan itu seperti ini. Kira-kira nanti Anda bisa melakukan JSA dan JSO atau tidak? Mengidentifikasi potensi-potensi bahaya ya. Ini beberapa kondisi real di lapangan ya. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan ya. Pak. Ya, silakan. Monggo Mas Michel Angelo. Silakan. Tadi Bapak sempat bahas dengan aktivitas pekerjaan di bawah laut yang fiber optik, Pak. Ya, Itu kira-kira untuk dia punya K3 teknis pekerjaannya itu apa, Pak? Bisa dijelaskan? ya tentu saja untuk pekerjaan bawah laut ya, itu butuh sertifikasi kompetensi. Jadi nanti ada uji kompetensi. Nah, salah satu uji kompetensinya harus Anda punya kemampuan diving ya. Bukan diving main bola Anda pura-pura jatuh, bukan Mas ya. Tapi benar-benar nanti Anda hobinya harus nyelam ya. Karena pekerjaannya ya di bawah laut Mas. Di bawah laut itu kedalamannya ya juga cukup ya. Bukan bawah laut yang semeter 2 meter ya. Tapi ya ratusan meter di situ kedalamannya. Maka ya Anda harus punya kemampuan diving ya. Nah, yang berikutnya ya Anda harus paham tentang SOP ya. Bagaimana Anda bekerja di bawah laut. Nah, nanti sebelum Anda melakukan sertifikasi kompetensi biasanya nanti ada pembinaan. Bagaimana nanti Anda bekerja dalam laut ya. Karena dibutuhkan tadi kemampuan untuk diving karena diving itu apa namanya? Tekanan udaranya sangat tinggi ya. Oksigennya juga terbatas. Sehingga nanti Anda harus punya kemampuan itu. Selain kemampuan teknis untuk melakukan ya pemasangan kabel bawah laut ya. Jointing, termination maupun untuk melakukan maintenance kabel bawah laut. Baik itu kabel instrumentasi serat optik ya maupun kabel power ya. Paham nih, Mas Michelangelo? Ya, Pak. Kalau untuk maintenance-nya gimana, Pak? Misalnya ada kabel optik yang rusak di bawah laut, lalu berarti diputus bawa ke darat atau langsung diperbaiki di bawah, Pak? Ya, untuk kabel bawah laut ya nanti ada beberapa teknik ya. Tentu saja nanti ya pekerjaannya ya dilakukan di bawah laut tadi. Kalau nanti ditarik ya kosnya besar sekali. Termasuk las itu nanti ya pipanya nggak diangkat ke daratan ya. Kalau diangkat ke daratan mudah ya.
Nah, ini maka butuh sertifikasi pekerjaan untuk las bawah laut. Yang ngelasnya di bawah laut. Gimana kita bisa melakukan pengelasan di dalam laut? Ya, itu ada tekniknya nanti ya. Ya, kalau kita ngelas di dalam laut ya apinya langsung padam karena itu ada api kan. Ya, maka kita perlu ada peralatan, ada teknik-teknik khusus. Termasuk bagaimana Anda melakukan penyambungan kabel bawah laut. Bagaimana nanti Anda melakukan penyambungan serat optik yang putus. Karena kalau nanti diganti, kosnya sangat tinggi. Menggelar kabel bawah laut itu harganya sangat mahal. Kabelnya pun juga sangat mahal ya. Paham ya ini ya, Mas Angelo ya? Paham, Pak. Ada yang lain mau ditanyakan? Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini saya tunjukkan ya contoh untuk saluran transmisi bawah laut ya. Supaya Anda punya gambaran. Ini yang saya gambarkan ini transmisi ya. Transmisi kabel ya, kabel 150 kV ya. Ini ya. Ini pemasangan kabel bawah laut ya. Bisa dipahami nih semuanya? Ini pemasangan kabel bawah laut ya. Nah, ini Anda juga nanti ya bisa terlibat di sini ya. Nah, ini ya prosesnya seperti itu tadi. Ini ya pemasangannya kabel bawah laut ya untuk kabel power. Nah, ini ya bagaimana nanti untuk kalau ini monitoringnya gimana? Udah pakai teknologi kan? Kalau di beberapa negara ya sudah pakai teknologi yang terkini. Kalau di Indonesia mungkin ya masih belum lah ya. Nah, kita nanti tantangan kita. Kalau di kita gelarnya pakai apa? Ya, itu kalau yang bawah laut. Kalau yang nanti transmisi udara ya kerjanya ya nanti naik ke udara beneran ya. Kalau yang udara kan kerjanya begini nanti. Nah, ini ya. Ini yang udara. Saya share lagi. Nah, ini Anda harus punya kemampuan untuk bekerja di ketinggian ya. Kira-kira ada yang siap enggak? Bekerja di ketinggian ya. Melakukan pemasangan yang pertama, yang kedua melakukan pemeriksaan, yang ketiga melakukan pengujian, yang keempat melakukan penggantian ya. Nah, ini pakai ini ya. Ini masang spacer ya. Ini namanya spacer pada saluran transmisi tegangan tinggi ya. Ini pekerjaan ya yang cukup menantang ya. Nah, maka harus bisa bekerja di atas ketinggian. Siap untuk bekerja seperti ini? Ya, atau yang takut ya? Nah, itu beberapa lingkungan pekerjaan kita kalau memang itu kita kerjanya di saluran transmisi ya. Di beberapa negara ada yang pakainya helikopter ya. Seperti ini nanti. Ini di beberapa negara ada yang pakainya helikopter. Ini yang di saluran transmisi. Nah, ini ya.
Dan ini pekerjaannya dilakukan dalam kondisi live ya. Live itu artinya bertegangan ya. Ini ya, pakai helikopter yang masang. Ini ya, kita lihat ini. Nah itu ya. Tiknya untuk cek isinya luar biasa ya. Kita lihat isinya ini ya. Ini dalam kondisi live ya. Bertegangan 150 kaki. Masang apa? Station. Bisa dipahami semuanya? Apakah pekerjaan seperti ini aman? Ya aman ya kalau kita kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan prosedur ya. Kita harus punya sertifikat kompetensi ya. Itu ya saya kira yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Cukup hari ini? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke Cukup, ya. Pak. Saya kira itu ya untuk materi kita ya. Nanti materinya saya share ya ke apa namanya di WhatsApp grup ya. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Marilah kita tutup kuliah kita pada sore hari ini ya dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan ya.